Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Adelia Makalalak, tingkat 1, kelas 1A, Kebidanan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju ke aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Banyaknya organ dan juga jaringan yang kerjanya dipengaruhi oleh sistem endokrin menyebabkan fungsi dari sistem endokrin juga beragam. Hormon sendiri merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Meskipun hormon ini mengalir bebas di dalam aliran darah, tapi sifat kerja hormon itu spesifik. Jenis hormon tertentu hanya dapat mempengaruhi aktivitas kerja sel-sel target. Jika selnya memiliki reseptor yang sesuai, pengaruh hormon terhadap jaringan tubuh dapat terjadi dalam waktu singkat, beberapa detik hingga beberapa tahun. Tubuh kita bisa merasa deg-degan karena adanya pengaruh hormon adrenalin, atau juga disebut sebagai hormon epinefrin. Hormon ini disekresikan oleh salah satu kelenjar endokrin yang bernama kelenjar adrenal yang letaknya menempel di bagian atas ginjal. Saat tubuh merasa stres, tertekan, takut, senang, atau berada dalam situasi yang menegangkan atau berbahaya, kelenjar adrenal akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat dan bekerja lebih keras, sehingga membuat kewaspadaan meningkat. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik, antara lain merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Memiliki sejumlah sel sekretari yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin. Ada juga yang bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, atau serta impuls saraf. Macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Ketujuh macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Hipofisis atau pituitari melekat di bagian dasar hipotalamus. Tiroid atau kelenjar gondok di bawah laring. Paratiroid, kelenjar anak gondok, terletak di belakang tiroid. Adrenal atau suprarenalis, kelenjar anak ginjal, terletak di kutub atas di ginjal. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans terletak di bawah lambung. Gonad atau kelenjar reproduksi terletak jika pada wanita terletak di bagian ovarium atau di bawah perut. Jika pada pria terletak pada testis atau di buah zakar dalam skrotum. Timus atau kacangan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Adapun penjelasan tentang hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Manusia dapat mengalami kelainan pada kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis, yang dapat menyebabkan terjadinya
hiposekresi atau hipersekresi hormon yang diproduksinya. Hipersekresi hormon yang diproduksinya adalah sekresi hormon yang berlebihan. Sebaliknya, hiposekresi merupakan sekresi hormon yang terlalu sedikit. Kelainan pada kelenjar hipofisis salah satunya yaitu gigantisme atau tubuh raksasa. Gigantisme disebabkan oleh hipersekresi growth hormone. Selain itu ada juga dwarfisme atau kekerdilan yang disebabkan oleh hiposekresi atau growth hormone. Tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tritorenin, dan klastonin. Fungsi ketiga hormon tersebut dirangkum adalah berproses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus basedowi. Morbus basedowi merupakan penyakit gangguan imunitas yang menyebabkan hipersekresi hormon tiroid. Selain itu ada juga kretinisme atau kekerdilan dengan kemunduran mental yang merupakan kelainan akibat hiposekresi hormon tiroid. Paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresikan satu hormon saja, yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi parathormon. Hipersekresi parathormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi namun tulang menjadi rapuh. Selain itu, ada pula hiposekresi parathormon yang dapat mengakibatkan kadar kalsium dalam darah menurun sehingga menyebabkan sensitivitas sel saraf semakin meningkat dan memicu kejang. Adrenal suprarenalis atau kelenjar anak ginjal terdiri atas 2 bagian yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah, kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebut oleh hipersekresi hormon androgen. Selain itu ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon yaitu insulin dan glukogen. Hormon insulin fungsinya mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot glikogen di hati sehingga kadar gula dan darah menurun. Glukogen mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula menjadi meningkat. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau bisa disebut sebagai kencing manis. Diabetes mellitus ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelenjar ovarium, kelenjar gonad pada wanita, hormon estrogen fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Progesteron, penebalan perbaikan dinding uretus atau rahim. Sedangkan kelenjar testis, kelenjar gonad pada pria, hormon testosteron fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Kelainan ini disebabkan oleh hiposekresi hormon yang diproduksi kelenjar gonad. Hipogonadisme pada pria terjadi jika hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan
progesteronnya terlalu rendah. Yang terakhir, timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian, ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun, setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon timopoietin dan timun. Fungsinya, kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Hormon timosin fungsinya menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Kelenjar timus dapat mengalami kelainan seperti halnya kelenjar endokrin yang lain. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.